pada saat dia ngerja ikan itu, dia garuk kayak gini gitu, garuknya dia itu pakai tangan, ngerja ikannya itu digaruknya sampai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah seorang kepala rumah tangga, itu bapak-bapak. Dia meninggalkan istrinya di dalam rumah sendiri dan dia pergi memancing. Intinya ini adalah kisah seorang pemancing, oke? Memancing ikan. Jadi ceritanya, saya sebut aja ini Pak Andi. Oke, Pak Andi ini punya hobi memancing, tapi Pak Andi ini bukan hanya punya hobi sekedar memancing aja. Dia itu punya hobi berkebun dan dia tinggal di kebun itu bersama istrinya dan anaknya dia gitu. Jadi anaknya dia itu berumur 2 bulan. Nah, jadi mereka tinggal di sana dan dia meninggalkan istri dan anaknya di kebun. Dia pergi memancing. Jarak antara dia memancing dan rumahnya itu kalau ditempuh sekitar 2 jam. Jadi kalau dia mau pergi memancing, dia itu harus menempuh 2 jam ke sana gitu. Jadi pada saat jam 8 malam, ini kejadiannya sebenarnya dia itu sering mancing pagi atau tengah hari, tapi pada saat itu baru dia mancing malam gitu. Jadi selama dia tinggal di situ nggak pernah mancing malam gitu, baru kali itu nih. Dan dia juga punya anak masih kecil kan, ditinggalin sama istrinya. Nggak tahu kenapa pada saat itu dia memancing gitu. Jadi pada saat dia pamit jam 8 malam itu sama istrinya dia, itu sebenarnya nggak ada yang aneh sama istrinya dia, sama anaknya itu nggak ada yang aneh apa-apa, nggak ada gitu. Jadi dia berangkatlah mancing pada saat itu. Nah, nggak lama dari situ dia pulang nih, terus bawa ikan banyak. Nah, pada saat mendekati rumah, tiba-tiba anjing di dekat rumahnya itu menggonggong gitu, nih, datang nyamperin. Mereka di kebun itu kan punya peliharaan anjing. Nah, anjing itu menggonggong nih sama dia, datang nyamperin kan. Itu anjing yang peliharaannya itu sebenarnya nggak pernah seperti itu. Baru hari itu anjing itu nyamperin dia langsung menggonggong gitu. Dia udah merasa aneh dengan hal itu. Anjingnya menggonggong kayak misalnya ada apa ya. Nah, pada saat masuk di rumah, dia ngedengar istrinya tuh lagi bersenandung gitu. Dia ngelihat istrinya tuh megang ayunan anaknya dan senandungnya. Kayak gitu. Nah, suaminya ini mulai agak serem ya kan, serem ngedengarnya. Istri gue kenapa kok senandungnya aneh banget, seram gitu. Nah, terus dia aja ngomong, itu ikan udah ada di situ, kamu masak aja kalau lapar gitu, kamu ke dapur aja. Dia ngejawab jawab itu aja, istrinya nih ngejawab gitu aja. Nah, langsung istrinya nih berdiri ya kan, ke dapur. Nah, pada saat di dapur, nah melihat istrinya aneh, diambillah anaknya di ayunan, dibawa lari turun sama suaminya tuh. Nah, tapi dibawa turunnya tuh lewat depan, kan istrinya lagi di dapur ya kan. Karena suaminya tuh udah curiga kalau istrinya ini bukan manusia lagi. Dia nebang pohon pisang dulu dan pohon pisang itu ditaruh di ayunan itu bekas anaknya itu. Nah, ini kan suaminya kan lagi ngintip nih istrinya ya kan, pas udah naruh pohon pisang tuh, ngintiplah dia ke dapur. Jadi pada saat dia ngerja ikan itu, dia garuk kayak gitu, garuknya dia itu pakai tangan, ngerja ikannya itu digaruknya
Nah di situ suaminya bener-bener ngerasa ketakutan, dan ini udah benar-benar bukan manusia lagi. Nah langsung larilah. Tentunya nih anak yang ditaruh di bawah ini kan itu ada anjing di situ ya kan. Nah itu anjing itu udah akrab sama anak ini. Akrab gimana sih, maksudnya dia itu bisa menjaga tahu tuannya tuh gitu. Jadi tapi ini udah soalnya oke lanjut. Jadi pas ngelihat kelakuan aneh dari istrinya itu, dia cepet-cepet lari turun ke bawah, maksudnya ke kampung, ke desa gitu. Jadi dia nggak mau lagi nih tinggal di rumah yang sama istrinya itu, karena dia menganggap bahwa istrinya ini udah bukan manusia, udah jadi seperti mayat hidup yang ditempati sama jin. Kalian mungkin belum pernah lihat ya, saya juga sebenarnya nggak percaya tapi lihat aja dulu. Tapi emang ini tuh daerah mistis, jadi hal-hal yang kalian pernah nggak Toraja, di Toraja itu kan ada mayat hidup, mayat yang bisa jalan kayak gitu karena kejadian itu dia nggak pernah lagi datengin istrinya, dia nggak tahu gimana kabar istrinya, dan dia merasa trauma dengan hal itu, dan dia sampai sekarang nggak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Oke, sekian dulu cerita saya, semoga terhibur, dan ini udah tengah malam dan saya mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.